$25.000 dan kurang. Ini 1 diberi nilai variabel acaknya, ini 2, ini 3 gitu ya. Kemudian probabilitasnya masing-masing variabel acaknya dibuat tabel seperti ini. 1 0,25. Kenapa dapat 0,5? Karena gaji yang karyawan yang memiliki gaji $25.000 dan kurang ini nilai jumlahnya adalah 75 pegawai. Jadi probabilitasnya adalah 75/300. Seluruh total pegawainya adalah 300. Jadi 75/300. Jadi 0,25. Yang lain demikian juga ya. 2 yang memiliki gaji antara 25.000 sebanyak 120 orang. 120/300. Jadi probabilitas variabel acak X yang bernilai 2 ini ada 0,4. Demikian juga yang 3 gitu ya. Jadi memformulasikan dari kasusnya seperti apa dinyatakan dalam bentuk variabel acak dan masing-masing probabilitasnya seperti ini. Simbolnya Px besar sama dengan Xi atau F kecil dalam kurung Xi. Sudah harus dibiasakan ya simbol-simbol tersebut. Kemudian tingkat senioritas ya dikaji juga di sini. Ini digabung nih kategori gaji disebut variabel acak X, ini tingkat senioritas diberi simbol variabel acak Y dengan tabelnya seperti ini. Tabel ini kita akan ganti dengan menggunakan variabel acak dan probabilitas. Ini angka-angka ini baru jumlahnya yang dia karyawan yang memiliki gaji $25.000 dan kurang serta tingkat senioritas 4 tahun kurang, ini sebanyak 57. Jadi 57 ini cari nilai probabilitas 57/300. Ini data-data ini kita buat dalam bentuk kalau ini masing-masingnya ya untuk variabel acak Y-nya tingkat senioritas 4 tahun dan lebih itu jumlahnya 69. Kenapa 69? 4 tahun ini ada yang gajinya 25.000 atau kurang, ada yang ini dijumlahkan seluruhnya itu yang 4 tahun atau kurang sebanyak 69 orang ya. 69/300 itu nilainya 0,23. Ini diberi simbol variabel acaknya 01 dan 2. Nah, totalnya dari tabel yang di atas ini dibuat dengan menggunakan variabel acak dan probabilitas ya. Ini kan masih dalam statement sekian senioritas ini jumlahnya, ini dibuat dalam bentuk variabel acak dan masing-masing probabilitasnya. Kita bisa lihat di sini ya. Bentar, ini masih kelewatan. Nah ini bentuknya seperti ini variabel acak, ini tingkat senioritas, ini kategori gaji ya. Ini dapat dibagi per 300 dari masing-masingnya. Menggambarkannya dari bentuk distribusi pasangannya. Ini X1 bernilai 1, 2, dan 3, Y-nya 0, 1, 2. Nah ini 0, ini 1, ininya berapa nih? Ini 0, ini 1, X-nya 1, ini 0. Nah ini tingginya di sini nih. 0,19. Jadi tingginya itu menunjukkan tingkat probabilitasnya 2 dan 0 tingginya gitu ya masing-masing. Nilai ini ditunjukkan dengan ketinggian daripada gambar ini. Itu cara menggambarkan probabilitas pasangan dari dua variabel acak yang ditinjau gitu. Jadi hukum dua dimensi itu menyatakan bagaimana sebuah percobaan yang dinyatakan dalam dua variabel acak. Nah, hukum pasangan ini dijelaskan bagaimana masing-masing variabel acak tersebut dengan statement atau pernyataan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan fxi, yj itu sama dengan probabilitas ketika x bernilai xi, y sama dengan yj, atau ini koma ini kita definisikan sebagai kata dan. Jadi ketika x bernilai xi dan y-nya bernilai yj. Ya, ketika x bernilai 1, y-nya bernilai 0, ada nilai probabilitas. Titik potong ini ya. Kita bisa lihat ini tingginya. Atau di tabelnya kita lihat ketika x bernilai x1,
Y1, nah ini nilai probabilitas 0,9. Itu kita sebut dengan hukum pasangan. Ya, dipasangkan dari masing-masing variabel acak yang nilainya berapa. Ini namanya hukum pasangan. Kemudian atau diekspresikan lagi seperti ini ya, kata dan ya, atau pakai fxi ya, pakai intersection. Kalau dijumlahkan keseluruhannya ini kan totalitasnya akan satu. Masing-masing fxi yj itu semuanya jumlahnya satu. Nah ini nilai masing-masingnya antara 0 dan 1. Ketika dia jumlahkan nilainya 1. Itu hukum dua dimensi, hukum pasangan, sekarang hukum marginal. Pengertian hukum marginal ini adalah dari hukum pasangan, ini kan hukum pasangan ya, mau dicari masing-masing variabel acaknya, misalnya fxi-nya mau dicari. Nah, itu fx itu adalah px sama dengan x-nya berapa dari hukum pasangan. Nah, caranya adalah tekniknya, kalau xi yang mau dicari, yang x ini dipasangkan dengan masing-masing yj-nya. Ya, jadi sigma ini yang dijumlahkan adalah j-nya yang bervariasi. xi min yj, xi, yj, j dari 1 sampai n. Nanti kita bisa lihat dari contoh. Kalau fyj-nya yang tetap, yang berubah-ubah adalah xi-nya. Jadi ini kita lihat p, y sama dengan yj, pengertian f kecil yj ini ya, hukum marginal, jadi didapat masing-masingnya, masing-masing variabel acaknya dari hukum pasangannya dengan teknik seperti itu. Kalau yj-nya tetap, yang berubah, yang dijumlahkan pada pasangannya itu adalah xi. Jadi di sini i sama dengan 1 sampai n. Kalau fyj yang mau dicari. Untuk bisa paham seperti itu, kita bisa lihat contoh berikut. Nah ini ya, dari contoh data yang seperti contoh sebelumnya, ini datanya seperti ini. Kita ini namanya hukum pasangan ketika fx1, y1, nilainya 0,19. fx1, f dalam kurung, f kecil dalam kurung x1, y2 nilainya 0,0. Itu hukum pasangan. Kemudian hukum marginal itu seperti ini. Berapa, ini misalnya ya, berapa nilai fxi, dalam hal ini nilainya x1. Nah, ini kenapa dapat 0,2? Oh, dipasangkan x1-nya diam. Ini pasangannya x1, y1 ditambah x1, y2 ditambah x1, y3. Nah, ini 0,19 tambah 0,05 tambah 0,01, 0,25. Ini nilai fx1 dari hukum pasangan. Gitu. Kalau yj misalnya, berapa nilai f y1? Y1-nya tetap. Jadi 1,0 ya, ditambah 2,0 tambah 3,0. Ini nilainya 0,33 gitu ya. Itu namanya hukum marginal. Caranya tadinya seperti ini. Nah, ini Y1-nya tetap tuh. X1, Y1 tambah fx2, Y1. Ini kita dapat fx1. Mungkin juga yang lain contohkan di sana, coba dibaca lagi. Hukum marginal namanya. Kemudian lanjut seperti di pembahasan di statistik di probabilitas di bab 2, kita bahas yang namanya hukum kondisional. Untuk mengingatkan Anda, ini kita gunakan dulu sebelum menggunakan variabel acak. Kita remind lagi, ingatan Anda tentang kejadian B terhadap A. Ini namanya hukum kondisional ya, di mana A terlebih dahulu terjadi, baru B. Jadi B terhadap A. Gitu. Jadi rumusnya adalah P dalam kurung A intersection B per PA per A. Jadi kejadian A terlebih dahulu terjadi, mau dilihat berapa probabilitas kejadian B terhadap A. Ini ada syaratnya, A-nya harus tidak boleh 0. Kalau 0 kan berarti tidak terjadi kejadian A tersebut. Jadi tidak boleh 0. Nah, bagaimana hukum kondisional ini untuk variabel acak? Tinggal mengganti kejadian A di kejadian B dengan variabel acak xi dan yj gitu ya. Nah, ini PA intersection B itu kan hukum pasangan dari f xi, yj. PA-nya itu adalah f xi gitu ya. Kejadian A. Bisa dua seperti ini. Seperti itu, analoginya mirip dengan yang di bab 2. Jadi, kita tinggal baca ekspresi yang ada. Contohkan seperti ini. Ya, ini
dari variabel acak X dan Y, di mana X-nya umur, Y-nya jenis kelamin. Ya. Dengan masing-masingnya seperti ini. Dapatnya, nah nanti dicari berapa ininya tinggal dimasukkan. Ya, bisa ikutin contoh-contoh ini. Kemudian variabel acak independen. Variabel acak independen seperti independensi pada probabilitas di bab 2 juga, cuma diganti kejadian B dengan seperti ini ya, variabel acak X dan Y. Nah, yang namanya kejadian itu independen jika memenuhi satu persamaan. Jadi P X sama dengan X, Y sama dengan Y itu sama dengan masing-masing probabilitas. Px sama dengan X dikali Py sama dengan Y. Kalau ini tidak terpenuhi, dia tidak independen. Kalau dia independen pasti terpenuhi pernyataan ini. Gitu ya. Nah, ini dicontohkan di sini untuk masalah itu. Atau dia juga bisa digunakan konsep seperti ini. Ya, dia independen apabila ini fxi, yj itu sama dengan fxi. Dan FYJ per XI-nya sama dengan FYJ. Jadi ini tidak tergantung dari XI, ini tidak tergantung dari YJ. Ya. Seperti itu untuk konsep independensi. Contohnya ini, misalnya F1,0 itu nilainya, ini hukum pasangannya 0,075. Ketika dia Fx-nya 1, nilainya ini. Ketika nilai Fy-nya sama dengan 0, nilainya 0,4. Kita cek apakah ini independen nggak variabel X dan Y nya, variabel acak X dan Y. Oh, ini dikali 0,18125 kali 0, nilainya 0,08. Oh, tidak sama dengan nilai 0,075. Jadi tidak independen ya di antara kedua variabel acak tersebut. Untuk harapan matematis dalam kombinasi beberapa variabel acak, ini untuk dua variabel acak. Nah, ini X plus Y sama dengan X plus Y, var X-nya var X tambah var Y. Selisih juga demikian, Anda bisa lihat sifat-sifatnya. Jadi kalau diketahui satu dengan yang lain, kita bisa hitung. Ini hasil kali, bisa lihat ya. Seperti itu. Kovarian ini menunjukkan hubungan dari satu variabel acak dengan variabel acak yang lain gitu. Jadi berapa hubungannya. Jadi kalau dia independen berarti kovariannya 0 gitu ya. Variannya independen. Hubungan dia menunjukkan bagaimana hubungan satu variabel acak dengan variabel acak yang lain. Ada koefisien korelasi yang simbolnya rho ini ya, sama dengan kovarian X, Y per tau X kali tau Y. Ya, koefisien korelasi. Jadi menunjukkan berapa sih hubungan antara satu variabel acak dengan variabel yang lain. Kalau dia independen, berarti tidak ada hubungan. Nilai kovariannya 0. Ya, koefisien variansinya juga 0. Seperti itu pembahasannya. Untuk selanjutnya, selain latihan berapa tadi? Latihan halaman berapa ya? Latihan 4 ya? Kerjakan yang ketidaksamaan jadi tadi. Soal latihan 4 halaman 97 dan 98 ya. Itu nomor 1, nomor 2 nya kita ambilkan dari latihan di sini. Ya, nomor 1 ini latihan menghitung probabilitas dari masing-masing pernyataan. Nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini ya, nomor 3. Jadi ada 4 soal. Yang pertama dari latihan halaman 97, soal latihan 4. Yang nomor 2 ini, nomor 1 ini, 2 dan 3. Seperti itu ya. Latihannya. Ada pertanyaan barangkali apa dari teori yang tadi saya jelaskan ataupun dari latihan yang harus Anda kerjakan. Minggu depan pada jam 11 seperti biasa, mudah-mudahan kita tidak terlambat ya. Saya akan mulai dengan summary dari 3 bab ini supaya disegarkan lagi ingatannya, poin-poin apa yang menjadi highlight sehingga terangkum dalam satu benang merah yang ada benang merahnya dari satu pembahasan yang lain gitu ya. Lalu saya beri
soal melalui grup WA kelas, nanti akan di-share. Dan juga UTS biasanya saya share soalnya juga di grup WA kelas ya. Anda kerjakan berbatas waktu, jadi tidak seperti fleksibel pada latihan-latihan sebelumnya ya, yang kita latihan untuk menyiapkan ujian tengah semester. Ada pertanyaan? Silakan sebelum saya tutup dan mengizinkan Anda untuk berlatih. Kalau dari saya cukup. Bu, saya mau bertanya, Bu. Farhan apa Ilham ya? Farhan. Ilham. Saya Bu, Ilham Bu. Ya silakan Ilham, ada apa? Mau bertanya Bu, untuk tugas yang dikerjakan apa saja Bu? Tadi suaranya kurang jelas Bu, maaf Bu. Oke, halaman 97. Ya, 97 soal latihan 4 yang tadi sudah saya bahas. Saya sudah guidance Anda yang ketidaksamaan Chebyshev. Jelas Ilham? Jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Sama yang soal latihan di akhir bab ini, halaman berapa ini? Di akhir bab ya. Halaman 113 dan 114. Nomor 1, 2, dan 3. Saya paham ya? 4 soal. Paham? Baik Bu, sudah Bu. Oke. Ya, teorinya tidak ditanyakan, sudah dipahami, dibaca lagi ya. Dibaca lagi bab 1, bab 2, dan bab 3, dilatih lagi soal-soal yang sudah diberi.